No, it's like, oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alfifana Nur Karima dari Prodi D3 Kebidanan Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan anatomi dan fisiologi sistem panca indera. Yang pertama yaitu sistem panca indera mata. Mata adalah organ penglihatan yang mendeteksi cahaya. Disebut juga fotoreseptor karena mata sangat peka terhadap rangsangan cahaya. Mata memiliki sejumlah reseptor khusus untuk mengenali perubahan sinar dan warna. Selanjutnya yaitu organ luar mata. Ini ya termasuk organ luar mata. Yang pertama yaitu bulu mata. Bulu mata berfungsi menyaring cahaya yang akan diterima. Selanjutnya yaitu alis mata. Ini alis mata. Alis mata ini berfungsi menahan keringat agar tidak masuk ke dalam bola mata. Selanjutnya yaitu kelopak mata. Kelopak mata atau palebra berfungsi untuk menutupi dan melindungi mata. Selanjutnya yaitu organ dalam mata. Ini ya organ dalam mata. Yang pertama yaitu kornea. Ini kornea di sini. Kornea merupakan bagian terluar dari bola mata yang menerima cahaya dari sumber cahaya. Selanjutnya yaitu sklera. Ini ya, sklera di bagian sini. Sklera merupakan bagian dinding mata yang berwarna putih. Tebalnya rata-rata 1 mm, tetapi pada iren si otot menebal menjadi 3 mm. Selanjutnya yaitu pupil dan iris. Yang di bawah ini pupil, sedangkan yang di atas iris. Dari kornea, cahaya akan diteruskan ke pupil. Jadi dari cahaya ini, kornea diteruskan ke pupil. Pupil menentukan kuantitas cahaya yang masuk ke bagian mata yang lebih dalam. Pupil mata akan melebar jika kondisi ruangan yang gelap dan akan menyempit jika kondisi ruangan terang. Lebar pupil dipengaruhi oleh iris. Jadi lebarnya pupil ini dipengaruhi oleh iris. Di sekeliling iris berfungsi sebagai diafragma. Iris inilah terlihat sebagai bagian yang berwarna pada mata. Jadi kalau pada mata berwarna itu dipengaruhi karena iris. Selanjutnya yaitu lensa mata. Ini ya. Lensa mata yaitu menerima cahaya dari pupil dan meneruskannya pada retina. Fungsi lensa mata ini adalah mengatur fokus cahaya. Selanjutnya yaitu retina. Retina atau selaput jala. Retina adalah bagian mata yang paling peka terhadap cahaya, khususnya bagian retina yang disebut bintik kuning. Ya. Setelah retina, cahaya diteruskan ke saraf optik. Selanjutnya, saraf optik yang memasuki sel tali dan kerucut dalam retina untuk menuju ke otak. Selanjutnya yaitu koroid. Koroid berfungsi mengalirkan oksigen dan nutrisi ke retina.
Selanjutnya yaitu bintik kuning. Ini ya, bintik kuning. Bintik kuning sebagai tempat terbentuknya bayangan yang jelas. Dan yang selanjutnya yaitu bintik buta. Bintik buta merupakan bagian pada retina di mana tidak terdapat sel-sel fotoreseptor yang berfungsi menerima rangsang cahaya. Selanjutnya yaitu aqueous humor. Aqueous humor ini berfungsi untuk menjaga bentuk bola mata dan mempertahankan TiO agar tetap berada dalam batas normal. Selanjutnya yaitu vitreous humor. Vitreous humor merupakan gel transparan yang terdapat di belakang lensa dan di depan retina, yaitu mengisi segmen posterior mata. Selanjutnya yang kedua yaitu hidung. Bagian-bagian hidung di sini ada ada beberapa bagian-bagian dalam hidung. Yang pertama yaitu lubang hidung. Di sini ya. Lubang hidung ini mempunyai fungsi untuk keluar masuknya sebuah udara. Selanjutnya yaitu rambut hidung. Ini ya, rambut hidung. Rambut hidung mempunyai fungsi untuk menyaring sebuah udara yang masuk ketika bernafas. Selanjutnya yaitu serabut lendir. Ini ya, serabut lendir. Serabut lendir ini mempunyai fungsi sebagai tempat menempelnya sebuah kotoran dan sebagai indera pembau. Selanjutnya yaitu serabut saraf. Ini ya, di sini serabut saraf. Serabut saraf mempunyai fungsi untuk mendeteksi zat kimia yang ada pada udara pernafasan. Selanjutnya yaitu saraf pembau. Saraf pembau mempunyai fungsi untuk mengirimkan bau-bauan ke bagian otak. Selanjutnya yaitu serabut olfaktori. Serabut ini mempunyai fungsi untuk mendeteksi rangsang zat kimia dalam bentuk gas di udara. Selanjutnya yang ketiga yaitu indera peraba atau kulit. Kulit adalah organ terluar dari tubuh yang melapisi seluruh tubuh manusia. Kulit adalah organ yang memiliki banyak fungsi, seperti sebagai pelindung tubuh dan berbagai hal yang dapat membahayakan, berperan dalam ekskresi, pengatur suhu tubuh. Kulit memiliki dua lapisan, yaitu epidermis dan dermis. Epidermis ini yaitu sering disebut kulit ari. Epidermis merupakan lapisan luar yang terus berganti, tipis dan tidak mempunyai pembuluh darah ataupun sel saraf. Sedangkan lapisan dermis ini atau kulit jangat terletak di bawah epidermis, terdiri atas sel-sel yang longgar dengan letak yang berjauhan dan mengandung pembuluh darah. Pada bagian kulit terdapat reseptor khusus untuk membedakan sentuhan, tekanan, temperatur atau panas dan dingin, rasa sakit atau nyeri. Yang selanjutnya nomor 4 yaitu lidah. Yang pertama yaitu papilla filiformis. Ya. Papilla filiformis adalah berbentuk seperti benang. Ini jadi bentuknya itu seperti benang. Papilla tersebut banyak terdapat pada bagian depan lidah.
Jadi di depan bagian sini ini ya. Yang selanjutnya yaitu papilla fungiformis. Papilla fungiformis adalah papilla yang berbentuk tonjolan. Jadi seperti ada benjolan-benjolan seperti itu. Untuk letaknya ada di bagian depan lidah dan sisi lidah. Selanjutnya yaitu papilla circumvallata. Papilla circumvallata adalah papilla berbentuk seperti huruf V, balik dan ada pada pangkal lidah. Maksudnya papilla vallata ini seperti huruf V terbalik. Di dalam papilla tersebut terdapat banyak tunas pengecap. Setiap tunas pengecap akan merespon secara maksimal salah satu rasa. Selanjutnya yang terakhir yaitu telinga. Ini telinga. Telinga mempunyai 3 bagian. Bagian luar. Yang pertama yaitu bagian luar. Bagian luar terdiri dari daun telinga, lubang telinga, dan liang pendengaran. Yang ketiganya ini mempunyai fungsi untuk menangkap dan mengumpulkan suatu gelombang bunyi. Selanjutnya yaitu telinga bagian tengah. Telinga bagian tengah terdapat gendang telinga, tulang pendengaran yaitu martil dan tulang sanggurdi, serta saluran eustachius. Gendang telinga mempunyai fungsi untuk menerima sebuah rangsang bunyi dan meneruskannya ke bagian yang lebih dalam. Dan selanjutnya 3 tulang pendengaran, tulang martil, landasan, dan sanggurdi mempunyai fungsi untuk memperkuat sebuah getaran dan meneruskannya ke koklea atau rumah siput. Sini rumah siputnya. Jadi dari sini diteruskan ke rumah siput. Selanjutnya saluran eustachius berfungsi untuk menghubungkan suatu rongga mulut dengan telinga bagian luar. Selanjutnya telinga bagian dalam terdiri dari keseimbangan tubuh, 3 saluran setengah lingkaran, tingkap jorong, ini tingkap jorong, tingkap bundar, dan rumah siput atau koklea. Ini ya. Tingkap jorong, tingkap bundar, 3 saluran setengah lingkaran, dan koklea atau rumah siput berfungsi untuk mengubah impuls dan diteruskan ke otak. Pada 3 saluran setengah lingkaran juga mempunyai fungsi untuk menjaga keseimbangan tubuh. Sekian video anatomi dan fisiologi sistem panca indera yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bisa bermanfaat buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.